من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur atas kebaikan Allah untuk kita semua di pagi barokah ini. Nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, indikasi dan tanda yang paling mudah, dan semoga ini adalah tanda kebaikan yang Allah beri untuk kita, adalah disadarkan kita, diringankan kita untuk menunaikan kewajiban setelah kita dibangunkan atau dihidupkan setelah kita dimatikan. Tidak semua jamaah sekalian, hamba Allah yang ketika diberikan kehidupan yang diingat adalah ketaatan. Maka ketika kita masih merasakan suasana itu dalam diri kita, terdorong dan tergerak kita untuk menunaikan kewajiban setelah kita dibangunkan, maka inilah nikmat yang besar jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki nikmat itu ada pada diri kita sampai kematian kita insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, tidak lupa salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang membasahi lisan senantiasa menjadikan kita semua semakin cinta, rindu dan semakin berikrar untuk mau beragama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita masih membahas seputar surat Ad-Duha di pertemuan yang ketiga. Di perjumpaan yang lalu jamaah sekalian, di antara poin tauhid yang bisa kita ambil daripada Ad-Duha adalah terkait tentang masalah siklus kehidupan. Bahwasanya kita tidak bisa menolak akan datangnya duha dan tidak bisa kita menolak pula datangnya malam. Dan itu menjadi keyakinan kita bersama jamaah sekalian. Ketetapan yang Allah hadirkan dalam hidup manusia ya sama jamaah, akan selalu silih berganti, mengalami pergantian silih berganti, menang kalah, susah senang, tertawa dan bahagia serta sedih, semuanya akan dilewati dalam setiap perjalanan manusia. Ini dimasukkan di dalam pelajaran tauhid adalah kaitannya iman kepada qada dan qadarnya Allah jamaah, beriman kepada ketentuan Allah yang pasti. Sikap kita kepada ketentuan yang pasti ini adalah yang pertama jelas mempersiapkan. Saya mencontohkan jamaah sekalian, ini tambahan daripada penjelasan sebelumnya. Mempersiapkan ini adalah bagian daripada bentuk keimanan dan bentuk tawakal. Justru tatkala kita pasrah tanpa ada persiapan terhadap sesuatu yang pasti hadir, ini adalah bentuk rusaknya keimanan dan bentuk rusaknya tawakal. Saya mencontohkan. Di antara sesuatu yang tetap, Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, inna min ahadikum illa qad kutiba lahu maq'adahu fil jannah wa maq'adahu finnar. Ini terkait tentang keputusan kelak di akhirat, vonis seseorang di akhirat. Sungguh, inna min ahadikum, tidaklah seorang di antara kalian illa kecuali qad kutiba lahu, telah dicatat atasnya, maq'adahu fil jannah wa maq'adahu finnar, tempat duduknya di surga dan tempat duduknya di neraka. Jadi ketetapan itu sudah ada catatannya jemaah. Para sahabat ketika mendengar riwayat ini, ada yang kemudian menyeletuk untuk berkomentar, ya Rasulullah, afala nada'ul amala wa nattakila ala ma qad kutiba. Kalau toh memang sudah ditetapkan semua, sampai takdir kita, tempat duduk kita di surga atau di neraka, afala nada'ul amal, kenapa kita nggak tinggalkan saja amal? Wa nattakila ala ma qad kutiba, dan kita bergantung, bertawakal aja kepada catatan yang sudah ada. Ngapain kita beramal? Udah catatannya tempat duduknya orang di surga di neraka. Nabi mengatakan, enggak boleh malah kita kemudian diam. Ya, malu fa kullu muyassarin ala ma qad kutiba lahu. Kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas catatan takdir kita.
Jamaah, ini iman kepada takdir yang harus sama-sama kita luruskan dan kita perbaiki. Bahwasanya ketetapan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum tercipta semua, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah, berbicara tentang sesuatu yang pasti, Allah Subhanahu wa taala contoh berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, yamkhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkehendak untuk yamkhu, menghapus. Ya, itu masyianya Allah, Pak. Allah berhak untuk menghapus apa yang telah dicatat. Wa yusbit, Allah pula berkehendak untuk menetapkan meskipun jungkir balik kita telah melakukan sesuatu. Itulah kenapa segala sesuatu kita harus bilang insya Allah. Kita nggak bisa penentu, kita bukan penentu. Kita bukan penentu takdir. Ya, kalaupun sudah terjadi ya semua karena Allah. Insya Allah la quwata illa billah. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Karena Allah semua. Nah, di ujung ayat Allah mengatakan wa indahu ummul kitab. Semua yang tadi tercatat ada dalam induk buku yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Catatan induk tentang semua. Nah, itu takdir, Pak. Ya, tetapi Allah mengatakan yamhu, ada potensi pula dihapus ketetapan itu. Dan itu kehendaknya Allah. Artinya jamaah sekalian, tidak boleh kita berakidah Jabariyah. Akidah Jabariyah itu akidah menyimpang dalam bab takdir. Mereka meyakini kita ini tinggal jalani role film yang sudah ada tanpa punya kuasa dan punya kekuatan untuk memiliki kehendak. Karena sudah ada takdirnya semuanya, kita malah nggak boleh punya kehendak. Ini akidah Jabariyah, akidah sesat. Bahasa yang sering terucap tanpa sadar, ini juga kadang kita ikuti tanpa sadar jamaah. Ngalir aja Pak Ustadz, kayak air. Ya terserahlah angin ini menghembus kemana, takdir saya ini kemana. Tapi dia nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau doa, nggak mau dia berusaha, hanya bergantung kepada takdir yang dia belum tahu takdir dia seperti apa. Nah, ini justru akidah yang sesat. Ya, kita ini hamba Allah diperbolehkan punya kehendak. Ya, wa ma tasya'un illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tapi harus siap kehendak kita tak terjadi kecuali Allah berkehendak. Insya'a kana wa in lam yasha' lam yakun. Kalau dikehendaki Allah terjadi, kalau enggak dikehendaki meskipun satu jagat manusia menghendaki, tak akan terjadi kehendak manusia itu. Jadi manusia boleh berkehendak. Kalau akidah Jabariyah mereka enggak boleh berkehendak. Akidah Jabariyah mereka mengingkari kehendak. Kita ini seperti apa namanya? Ya mungkin robot lah. Enggak boleh minta, enggak boleh apa, udah ada takdirnya semua, ada catatannya semua. Nah, ini jamaah sekalian, surat Ad-Duha memberikan kesadaran kembali kepada kita. Siklus kehidupan itu ya sudah Allah tetapkan. Kadang duha, kadang lail. Terbit matahari, tenggelam matahari. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap takdir yang kita belum tahu ya mas kalian? Kita mempersiapkan. Contoh mau berangkat kemana-mana. Kita nggak ngerti nanti di perjalanan ada apa. Tetapi yang kita lakukan adalah isti'adah wal isti'adah. Meminta perlindungan kepada Allah. Karena kita merasa lemah tanpa perlindungan Allah, isti'anah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian adalah salah satu praktek mempersiapkan, di antara bagian mempersiapkan. Kemudian mempersiapkan secara fisik, jelas periksa bannya, periksa BBM-nya, periksa lampunya. Semua itu adalah kebagian penyempurna jamaah sekalian. Mempersiapkan terhadap takdir yang kita belum tahu. Itu sunnatullahnya yang harus dijalani begitu. Sama halnya kayak siang dan malam. Bagaimana kita mempersiapkan malam? Oh, harus kasih lampu nih, biar nanti malam nggak gelap. Ya, mempersiapkan siang. Apa yang kita persiapkan untuk siang hari? Nah, yang kita ikhtiarkan demikian jamaah sekalian. Karena menolak siang malam tidak mungkin. Menolak siang malam itu tidak mungkin. Allah memang takdirkan kehidupan kita siklusnya demikian, berganti. Begitupun dengan orang yang menang, kadang dia kalah. Nggak selalu menang terus, ada suatu waktu dia kalah. Itu kehidupan Pak. Sehingga kita mempersiapkan gimana ya kalau kita kalah. Dalam berkeluarga sama jamaah sekalian. Seseorang yang tidak paham tentang siklus ini, kemudian karena mungkin termakan dengan cerita-cerita dongeng Cinderella, yang akhirnya pangeran putri mereka menikah dan keduanya hidup bahagia selama-lamanya. Kemudian anunya tinggi sekali, harapannya tinggi, boleh harapan tinggi jamaah sekalian. Ekspektasinya boleh tinggi, tapi terkadang kita dibuat tidak bahagia dengan ekspektasi kita sendiri. Ya,
Jamaah yang Allah muliakan, saya mencontohkan ada seorang suami melihat ibunya sering macak, sering berhias dan sebagainya. Ya, tampilannya selalu keren kalau mau keluar kemana-mana. Dia berekspektasi nanti kalau punya istri seperti itu, jamaah sekalian. Ternyata istrinya nggak suka berhias. Kecewalah dia, nggak bahagia. Kadang ketidakbahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri. Karena ekspektasi kita tinggi banget, jamaah sekalian. Sehingga kalau tidak mendapati itu, kita sangat kecewa. Nah, jamaah sekalian, karena kita nggak mengetahui detil-detil itu, kecuali kita telah menjalani, maka persiapan itu yang harus kita lakukan. Saya mencontohkan wanita ibarat sebuah ibu kota yang senantiasa berubah-ubah musimnya. Saya kemarin sampaikan di kajian ibu-ibu Kamis tentang muslimah, dan penduduk kota itu adalah laki-laki. Kota itu senantiasa berubah musimnya sewaktu-waktu, jamaah. Kadang panas, habis panas tiba-tiba langsung banjir bandang. Itulah kondisi wanita. Nggak bisa kita tolak, jamaah sekalian. Sumpah kita kalau menolak itu. Itu seperti siklus kehidupannya perempuan. Gitu. Panas, terik, kadang habis itu banjir bandang. Hitungannya bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bahkan hitungan menit. 5 menit yang lalu, dia bersiap menyambut kita karena 2 minggu tidak ketemu. Tapi setelah menit berikutnya, dia kecewa karena mendapati ada hal yang diinginkannya nggak kita bawa, nggak kita belikan. Kok nggak saya dibelikan ini? Berubah langsung 180 derajat. Dari penyambutan gembira kepada kecewa. Itu perempuan. Apa yang kita lakukan? Menolak itu. Mau ganti pasangan. Sama saja, Pak. Sama saja. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan. Kalau pas hujan ya sedia mantel. Kalau pas panas tinggal nyalain AC, tinggal berteduh. Mau ditolak kayak mana ya begitulah wanita, Pak. Tinggal kita yang mempersiapkan. Kalau ini dia mau berubah siklusnya, makanya penting ngerti tanggal haidnya kapan. Kapan haidnya? Oh ya, dibahagiakan ini, dihibur. Kenapa? Siap-siap siklusnya banjir bandang tiba-tiba. Nah, ini jamaah sekalian begitu. Begitulah Ad-Duha mengajarkan kita siklus yang senantiasa akan dilewati oleh Nabi, susah senang senantiasa menyertai dalam kehidupan. Yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri, isti'adah, minta perlindungan betul-betul, isti'anah, minta tolong banyak-banyak, dan mempersiapkan hati agar kita siap melewati takdir yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita. Angin berhembus tak selalu sesuai dengan harapan kita. Jamaah yang kedua, jamaah sekalian, kemarin yang kita sampaikan terkait nikmat, hikmah dari nikmat-nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan terkadang mengingatkan nikmat itu perkara penting untuk memunculkan kesyukuran. Ini dalam bab berkeluarga sama penting pula. Mengingatkan kebaikan-kebaikan tentang pasangan, tentang orang tua kepada anak-anak, pasangan kepada pasangan yang lain, ya. Kebaikan orang tuanya kepada anaknya, kebaikan anaknya tentang kepada orang tuanya. Mengingatkan kebaikan ini memunculkan cinta, memunculkan kesyukuran. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus duka Nabi kita Muhammad SAW diingatkan tentang banyak nikmat. Jadi mengingat kebaikan, mengingat banyak kebaikan itu membuat terminimalisir keluh kesah kita. Oh, nggak layak saya ini berkeluh kesah. Nggak layak kita ini ngeluh, nggak layak. Ya, apa itu bisa muncul? Salah satunya karena kalau kita bisa mengingat banyaknya kebaikan yang kita rasakan. Saya mencontohkan dalam perjalanan umroh, ketika sampai di Nabawi, di antara kalimat yang sering saya ingatkan adalah itu, agar tidak banyak berkeluh kesah tatkala kita sampai di kota Nabi. Malu kita sama Nabi. Malu kita sama Nabi. Apapun mungkin keadaan yang sedang Allah ujikan kepada kita, ya masalah makanannya lah, hotelnya lah, jaraknya, apapun lah itu. Ya, malu kita berkeluh kesah jamaah sekalian. Malu kepada Nabi. Udah banyak banget kebaikan yang Allah beri kepada kita dibanding ujian yang paling nggak seberapa. Kita bukan pindah tidur ke sini, kita mau ibadah. Kita bukan pindah tidur. Malu kita sama Nabi. Apalah itu yang paling besar? Nikmat hidayah Islam. Asbab Nabi SAW kemudian kita hidayah itu sampai kepada kita sehingga kita nggak sesat kayak hewan, Pak. Kebaikan itu sudah nggak bisa, kita punya hutang pada Nabi itu lebih daripada hutang seorang anak kepada seorang ibu. Kalau kita dengan seorang ibu saja nggak bisa menggantikan kebaikannya,
mengandung 9 bulan lebih dan sebagainya, menyusui kita, merawat kita sejak kecil, itu pun nggak bisa membalas kita, Pak. Bagaimana hutang kita dengan Nabi SAW? Kemudian akhirnya kita berkeluh kesah, memperbanyak mengingat nikmat, termasuk kebaikan yang kita telah dapat, termasuk yang datang dari Allah lewat Nabi SAW, membuat kita akan terminimalisir atau malu kita berkeluh kesah di kota Nabi. Apalagi alhamdulillah sudah disampaikan di sini, banyak orang belum sampai ke sini, kita sampai ke sini. Oh, itu udah nikmat besar jamaah sekalian. Ngapain kita ngeluh? Sudah sampai kota Nabi ngeluh. Nah, ini juga pelajaran dari surat Ad-Duha. Allah mengingatkan kepada Nabi nikmat-nikmat yang Allah telah beri kepada beliau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kemarin saya sudah jelaskan tentang masalah yatim. Di masa Nabi beda dengan yatim sekarang. Masih ada dinas sosial, masih ada yayasan-yayasan, masih ada panti asuhan. Dulu tidak ada jamaah. Jadi betul-betul merasakan Nabi itu dihandle, dijaga, dirawat, padahal potensi beliau itu tidak dihiraukan oleh banyak orang. Jamaah, kalau orang yatim di masa dulu itu betul-betul tersingkirkan. Allah ingatkan, coba ingat wahai Muhammad, kamu dirawat. Kampung Bani Sa'ad dipilihkan ibu susu terbaik, kondisi lingkungannya terbaik, bahasanya baik. Mari saya ceritakan bahasa fusha, bahasa fasih. Kalau di Arab, di Makkahnya rusak, Pak, karena pedagang-pedagang yang merusak bahasa itu. Bahasanya bahasa pasaran, nggak ada lagi kromo inggil. Belum lagi urusan kesehatan. Allah jaga Nabi sejak kecil itu yatiman fa'awa. Awa ini kemarin saya sebutkan asal kata dari ma'wa, tempat yang nyaman, tempat yang tenang, Pak. Maka surga itu disebut dengan jannatul ma'wa. Kemarin saya contohkan pula anaknya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, sa'awi ila jabalin yu'simuni, aku akan mendaki gunung, tempat itu aman untuk saya, nggak akan ada air menenggelamkan gunung. Punya awa. Ini yatiman fa'awa menunjukkan nikmat yang Allah hadirkan di masa yatim beliau. Tempatnya aman, kondisinya aman, lingkungannya aman, ya, termasuk kondisi kesehatan, di mana Mekah banyak orang-orang yang nyembelih hewan dipersembahkan untuk berhala. Kondisinya nggak sehat banget, Pak. Bau-bau anyir di mana-mana. Mereka melumuri darah-darah itu di berhala-berhala mereka. Kondisinya nggak sehat banget. Ya, Allah jaga. Allah sebutkan juga nikmat berikutnya, wajadaka dhalan fahada. Ya, kemarin sampai di situ ayat yang kita bahas, bahwasanya Nabi SAW itu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian waktu merasakan kebingungan. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 15 makna dhalan fahada. Ya, saya tidak rinci pada kesempatan kali ini, tapi ingin menggarisbesari. Salah ketika dulu pernah ada orang, ya, ulama, ya, akhirnya masuk dikategorikan aliran sesat akhirnya, yang mereka menafsirkan, ya, tafsirnya birro'i, dengan logika, bahwasanya Nabi itu pernah tersesat. Semua manusia itu tersesat, termasuk Nabi SAW pernah tersesat. Dalilnya pakai ayat ini. Nah, ini salah satu tafsir yang ngawur, ya, yang menuduh Nabi itu menyamakan Nabi tersesat kayak kita ini kadang sering tersesat. Tersesat Nabi itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bukan tersesat itu, ya, bukan tersesat akhirnya minum khamr, pernah berzina, pernah membunuh anak perempuan kayak orang-orang jahiliyah itu. Oh, bukan. Kalau sampai kita punya pemikiran begitu, ini bahaya, Pak. Kita menyamakan Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sejak kecil Nabi mengalami pembelahan dada. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai mengatakan, aku pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Jadi wajib diimani adanya, Pak. Meskipun yang membelah adalah malaikat, membersihkan hati beliau, melapangkan hati beliau, sehingga apapun kalimat jelek itu nggak pernah membuat Nabi itu baper. Karena lapangnya hati beliau, tetap jalan, Pak. Yang membuat kita sering sumpek itu karena hati sempit, sehingga semua apapun dimasukin, nggak perlu dimasukin, yang kotor-kotor dimasukin. Itu hati sumpek, Pak. Kalau hati sumpek, apapun masalah kelihatannya berat, padahal ringan. Yang membuat berat masalah itu karena dada kita sempit. Maka Allah simbolkan nanti di keterangan berikutnya di surat Al-Nasrah, laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah kalau sudah lapangkan dadanya, Allah ringankan beban di pundak Nabi, mudah akhirnya urusan. Jamaah yang Allah muliakan, dhalan di sini pernah ada kisah pula ketika Halimah Sa'diyah kehilangan Nabi SAW. Kehilangan Nabi SAW.
Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan di mana keberadaan Nabi. Bolan di sini tersesat, bukan tersesat terkait masalah hidayah, ya, tetapi lebih cenderung kepada Nabi kebingungan dalam urusan-urusan manusiawi biasa, bukan urusan-urusan kaitannya dengan sesat akhirnya Nabi menyembah berhala dan sebagainya, bukan. Ya, Nabi dibersihkan dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Tidak pernah Nabi melakukan itu, sehingga Nabi SAW merasa tidak enak justru ketika melihat masyarakatnya seperti itu, sehingga Nabi memilih untuk sering bertahanus di gua Hira. Ini awal-awal pertama kali akan mendapatkan wahyu. Jadi merenung, karena Nabi memisah. Dan kemarin terakhir saya sampaikan, memisah ini dari keburukan adalah salah satu sebab mudahnya datangnya kebaikan. Jadi sebelum kita menerima kebaikan itu memang harus dibersihkan dulu, Pak, semuanya. Jadi dari hal yang buruk, supaya Allah kasih kepada kita hidayah. Sama juga ilmu itu cahaya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya ucapkan juga perkataan Imam Waqi kepada muridnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku, saya sulit sekali menghafal. Ini sulitnya Imam Syafi'i, ya, dalam tanda kutip jemaah sekalian. Ya, cerdasnya luar biasa beliau. Maka suatu ketika merasa sulit di dalam menghafal, Imam Waqi guruku menasihatiku, aku akan meninggalkan maksiat. Kenapa? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi yang kotor-kotor sudah bersih dulu biar cahaya itu masuk. Wa nurullah la yuhda lil asi. La yuhda dari kata hidayah. Ya, jadi cahaya Allah itu nggak akan turun, ya, menyinari turun kepada mangkok yang isinya itu masih kotoran, harus bersih dulu. Nah, ini juga filosofi jamaah sekalian dalam semua rangkaian ibadah yang kita akan lakukan. Jadi proses taubat itu menjadi proses dasar sebelum kita itu membungkus diri kita dengan rangkaian amal soleh. Kalau dulu pernah saya bahasakan, mandi atau cuci baju itu harus lebih dulu sebelum kita melumuri badan dan baju kita dengan minyak wangi. Itu ilustrasinya paling gampang, Pak. Jadi bersih-bersihkan dulu supaya hidayah itu datang, kebaikan itu datang. Jamaah sekalian, kalau mengkondisikan di lingkungan yang baik, ya energi positif akan tertular. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk dekat dengan orang-orang yang menjual minyak wangi. Itu gambaran, Pak, supaya kita minimal terkena aroma wanginya itu, ya. Dan kita menghindari tukang pandai besi. Bukan berarti merendahkan satu profesi, bukan. Tapi Nabi ingin mencontohkan agar kita terminimalisir untuk mendapat keburukan, gak ikut pesen tapi kena percikan apinya, begitu. Nah, jemaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah, jadi memisahkan diri ini bukan berarti kemudian memutus tali silaturahim. Tetap itu nanti lahan dakwah kita, Pak. Jadi lingkungan yang buruk itu karena kita kenal orang-orang itu lahan dakwah kita. Tapi agar kita mendapatkan hidayah, semakin kuat hidayah itu, maka kita harus hijrah dulu jamaah sekalian. Barulah nanti fahada, Allah akan kasih hidayah kepada kita. Memang harus kita kondisikan diri kita. Jamaah sekalian, kemudian Allah menganjurkan di ujung surat Ad-Duha. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat, maka kita disuruh praktek nih, Pak. Dulu kan pernah yatim, maka bagaimana sikap kita kepada anak yatim? Dulu kan pernah susah, bagaimana sikap kita kepada orang yang susah? Dulu kan pernah bolan, bingung, bagaimana terhadap orang-orang yang bingung? Mad'u kita, audiens kita, objek dakwah kita itu kebingungan. Nah, sampean bisa bayangin gimana dulu ketika sampean itu bingung. Nah, begitulah Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk berbuat kebaikan, karena dahulu Allah telah banyak memberikan kebaikan kepada beliau. Maka kita mendapati tidak ada hamba Allah yang paling baik akhlaknya kecuali Nabi SAW. Salah satunya adalah untuk mengekspresikan syukur atas kebaikan Allah yang telah beliau dapatkan sampai usia itu. Jadi kalau melihat ada anak-anak yatim, beliau sayang banget. Kenapa? Dulu pernah merasakan kondisi itu. Nah, inilah cara bersyukur yang tepat, Pak. Cara bersyukur yang tepat, ya. Beliau sampai mengatakan ana wa kafil yatama fil jannati hakadha. Sampai belum mengekspresikan cinta kepada anak yatim karena beliau pernah merasakan kondisi yatim itu kayak mana.
Sehingga beliau ingin memperlakukan yang terbaik untuk anak-anak yatim karena merasakan kondisi itu dulu. Aku dan orang-orang yang sayang kepada anak yatim, yang perhatian kepada anak yatim, dalam surga itu seperti dua jari yang menempel ini. Fil jannati hakadha, di surga itu seperti ini. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan telunjuknya. Deket banget ya dengan siapapun yang cinta kepada anak-anak yatim. Nah, Nabi pun juga demikian kepada anak-anak yatim, tidak mengucap kalimat kasar, fala takhar, ya, tidak berbuat sewenang-wenang, ya, kepada orang yang minta-minta juga tidak pula beliau itu fala tanhar, jadi menghardik begitu saja, mengusir dengan kasar dan sebagainya. Itu semua dilakukan oleh Nabi SAW adalah supaya supaya syukur beliau diterima. Jadi kalau Nabi berbuat baik, pasti Ibunda Aisyah tanya, kenapa sih kok baik banget sampean? Pasti jawaban Nabi adalah, afala akunu abdan syakur. Wahai Aisyah, apa tak boleh saya itu menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi karena beliau mengingat banyak kebaikan, akhirnya beliau jadi orang baik. Jadi ini juga tips untuk kita, Pak, supaya kita terus di track jalan kebaikan. Ingatlah kebaikan yang sudah banyak kepada kita, ya. Jadi karena Allah sudah banyak merasakan kebaikan, maka kita berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Malah nggak kebalik, Pak. Kalau kebalik kita akan disebut kufur nikmat. Kayak kamu nggak pernah susah aja dulu. Ya, saya tahu begitu ya. Ini kufur nikmat. Kufur nikmat. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah, dan ini tadabbur amalnya ya. Jadi sikap kita ketika kita ini telah mendapatkan nikmat, maka jangan sampai kemudian kita lupa orang lain yang mungkin belum mendapatkan hal yang sama, ya. Nah, terakhir terkait masalah nikmat. Kalau kita sudah dapat nikmat, Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis ini sering diterjemahkan secara tekstual, ceritakanlah. Nah, itu tekstual gitu, Pak. Kalau kita punya dapat nikmat, ceritakanlah. Itu terjemah tekstual. Kalau kita menerjemahkan demikian dan tafsirnya juga langsung tekstual demikian, maka nanti hati-hati kalau malah nggak ada rim. Semua nikmat akhirnya pinginnya semua kita ceritakan. Nah, ini juga masalah, jemaah. Fahadis di sini sebenarnya maknanya adalah bersyukurlah. Jadi bentuk ekspresi syukur itu ya kita menggunakan contoh harta. Ekspresi syukurnya kita gunakan untuk kebaikan, Pak. Bukan pelit, protektif. Jadi, kok itu kok orang itu kok berangkat umroh, orang itu kok bangun masjid. Itu ekspresi syukur. Dia menampakkannya bukan untuk riya, tapi betul-betul ya Allah, ini bentuk syukur saya akan keluarkan ini. Ngapain kita ngempet-ngempet harta? Sementara ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan itu bahwasanya saya tuh mensyukuri ini. Kenapa? Saya pakai ini untuk kebaikan. Jadi jamaah sekalian, bekerja itu sebuah kemuliaan memang. Tapi kemudian ketika waktu kita habis untuk bekerja, hasilnya nggak pernah kita nikmati, Pak. Nah, itu juga nggak benar. Itu nikmat Allah yang sudah Allah beri, ya pakai gitu, Pak. Dipakai untuk apa? Untuk ketaatan. Dipakai untuk ketaatan. Ada satu kisah jamaah sekalian, tapi ini dalam konteks umum ya, bukan konteks ukhrawi ya, tapi juga menjadi muhasabah. Menarik, seorang keluarga yang 24 jam itu ya pikirannya cari uang, sampai nggak ada liburnya, hari Sabtu, hari Ahad nggak ada liburnya jamaah sekalian. Ya, boyo jalan-jalan dulu. Dalam tanda kutip kan kita diperintahkan tuh siru fil ardi, dalam artian supaya apa namanya, itu juga bagian SP syukur, Pak. Tentunya dalam safar ketaatan, bukan untuk foya-foya, dalam tanda kutip foya, bukan, untuk safar ketaatan. Keluarga ini tidak mau, terutama sang ibu, istri tidak mau, pokoknya mikirinnya ngumpulin uang saja, ngumpulin uang. Sampai pada berujung akhirnya badan ini capek, puncaknya sakit. Mesin dipakai terus, nggak pernah istirahat. Terus berobat sana, berobat sini. Jamaah sekalian. Bisnisnya tetap jalan karena sudah settle. Anak buahnya sudah pintar semuanya dan sebagainya. Bisa ditinggal lah. Seharusnya kan bisa jalan-jalan sudah ceritanya. Tapi nggak mau dipakai. Pokoknya waktu adalah uang. Ya, waktu adalah uang. Sampai akhirnya qadarullah ya ibu ini meninggal.
pada ujungnya meninggal. Si bapak, nah ini laki-laki Pak. Laki-laki berbeda hajat dengan perempuan. Kalau perempuan itu bisa single parent Pak, ditinggal suaminya. Kalau laki-laki ini nggak susah bertahan lama, apalagi kalau masih muda. Makanya survei menunjukkan laki-laki itu lebih cepat menikah ketika istri meninggal dibanding seorang wanita yang suaminya meninggal. Bisa bertahan dia, single factor. Menikahnya dengan siapa Pak? Dengan karyawannya. Dengan karyawannya. Orang-orang bilang mengatakan ini kerja capek-capek, ternyata uangnya untuk karyawannya katanya ya. Yang menikmati karyawannya. Kenapa? Ya dia jadi nyonya baru. Tapi dari situ ada pelajaran lah untuk kita jemaah sekalian. Bahwasanya apapun itu tetap ada batasnya, ada istirahatnya. Ada batasnya, ada istirahatnya. Kita ini bukan robot jemaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan tentang nikmat, ya dipakailah untuk kesyukuran. Nah, dipakai itu bukan berarti kita kemudian menyimpan gitu, enggak. Justru dalam Islam ini jamaah sekalian kita menggunakannya itu merupakan ekspresi syukur kita. Ekspresi syukur kita. Malah nanti kelak di akhirat banyak tuntutan-tuntutan tatkala kita justru tidak menggunakan itu untuk kebaikan. Aturannya bisa beli vitamin. Ya, karena dia sudah ada uangnya Pak. Beda sama orang-orang yang mungkin nggak bisa beli vitamin, dia nggak beli vitamin, lain ceritanya. Allah sudah kasih kekebalan tubuhnya dengan cara yang lain. Allah itu ketika menciptakan sesuatu udah sempurna Pak. Ya, di lingkungan contoh nggak ada puskesmas, nggak ada rumah sakit. Kok bisa orang bisa sehat? Nggak ada SPOG. Kok bisa orang lahirannya gampang juga? Allah sudah ciptakan itu Pak. Sudah ciptakan seperti itu. Tapi jamaah sekalian, tatkala mungkin kondisinya berbeda, ya kondisinya berbeda, ya nggak bisa kemudian kita samain. Wah saya nggak perlu itu. Padahal kekebalan tubuh kita diciptakan berbeda dengan saudara-saudara kita yang mungkin lebih tebal kulitnya, lebih imunnya sudah tercipta dari awal. Nggak bisa kita samain jemaah sekalian. Tetap kita perlu vitamin, perlu imun dan sebagainya. Tapi kita nggak mau ngapain. Ini juga termasuk bentuk tidak syukur jemaah. Bentuk syukur ya kita beli itu sebagai bentuk supaya kita kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya garis besari Pak. Banyak yang salah kaprah menerjemahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis diartikan secara tekstual muhadasah, percakapan. Jadi dibicarakan di mana-mana Pak. Padahal kalau kita kaitkan dengan surah Al-Falaq, tak semua orang itu suka dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Ya, tidak semua orang itu suka dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Siapa mereka? Orang-orang yang terjangkit penyakit hasad. Ya, hasad itu selalu ada, Pak. Selalu ada dimanapun. Ya, jadi potensi orang tidak disukai itu mungkin sekali terjadi meskipun sebaik apapun orang. Karena tidak semuanya orang itu suka dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Bahasa mudahnya senang melihat orang lain susah, susah sekali melihat orang lain senang. Itu selalu ada aja Pak. Makanya tak semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan kemudian disebeberkan kepada semua orang. Ya, tidak semua. Jemaah yang Allah muliakan, saya mencontohkan lah hari ini kan dalam zamannya medsos. Kita ini tahu keberadaan orang lain, ngapain aktivitasnya. Sekarang mudah hari ini dengan melihat status-status karena diupload semuanya Pak. Kegiatan A sampai Z. Dahulu ibu-ibu mengetahui kondisi ibu-ibu yang lain itu paling saat rewang nikahan berapa tahun sekali. Anak pertama rewang, oh tahu lah. Oh ternyata begini. Kalau dulu nggak tahu karena kita nggak ke sana. Sana paling sesekali. Kalau rewang kan kadang nginep orang-orang dulu kan. Kadang 2 hari, 3 hari udah bantu-bantu di sana. Akhirnya ini tuan rumah jemaah. Memang sunatullahnya kita bertamu tidak lebih dari 3 hari itu punya hikmah panjang. Aib kita ya, atau bahasa mudah kita ini jaim, bisa jaim Pak, jaga image. Itu hanya mentok di 3 hari Pak. Lebih 3 hari itu kebuka semuanya. Ya, makan, paling wah gak enak, mau tambah buaya, padahal kalau makan buaya gitu. Gak enak, ada tamu gitu. Ya, cara duduk atau cara apa. Oh lebih 3 hari udah Pak. Lost semua ya kan. Oh ternyata sampean tuh kayak gini tuh. Makanya karena rumah itu aurat,
keluarga itu adalah aurat, kita dikasih SOP ya, adab-adab di dalam bertamu. Hikmahnya adalah untuk memproteksi, melindungi aib-aib yang harusnya nggak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita belajar bab tentang bertamu itu, masya Allah ya, keren sekali. Islam itu mengajari kita tentang masalah bab privasi. Mulai jam datang, ada 3 waktu aurat yang kita itu nggak bagus kalau bertamu, kecuali janjian dan memang waktunya cuma ada itu tok. Ya, waktunya memang ada itu tok, nggak ada waktu lain dan sudah janjian dan sudah disepakati. Ya, itu lain cerita. Tapi kalau enggak ujung-ujung datang di 3 waktu aurat, ya, nah, ini nggak bagus, Pak. Ini waktu-waktu dimana kita pasti meletakkan pakaian kita. Maksudnya ya leyeh-leyeh lah, Pak. Waktunya kita itu pakai celana pendek mungkin di rumah gitu ya. Waktu kita tadau thiyabakum. Jadi meletakkan pakaian-pakaian kalian. Ini diatur sampai ngetok pintunya, tidak di depannya langsung tapi langsung di sebelahnya, dikasih waktu jarak, dibatasi sampai 3 kali. Itu semua adalah untuk privasi, Pak, semuanya. Itu detail sekali. Kemudian menjaga mata, ya, menjaga mata. Jadi bertamu kita buta, pulang dari bertamu kita bisu. Bahasa syariatnya begitu, Pak. Kita buta itu ya tidak tahu ngambil album foto, tahu ngambil apa, belum diizinin sama tuan rumah. Lihat ujung sana, lihat ujung sini. Semua yang dilihat, semuanya pengen dilihat, diketahui. Ya, nah, saya sering juga mengingatkan kepada sahabat yang mungkin kategori sahabat qorib. Bahasa Indonesianya karib. Qorib kan dekat, karib di Indonesia. Itu memutus namanya privasi ini nggak tepat, Pak. Jangankan sahabat karib, keluarga di rumah saja tetap harus punya privasi. Contoh mana? Rasul memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur laki perempuan. Itu privasi, Pak. Anak-anak diperintahkan minta izin ketika masuk kamar orang tuanya. Itu orang serumah loh, Pak. Bayangkan kalau orang dari luar, mau ke dapur buka kulkas. Mana mau sahabat saya itu, Pak, nggak boleh. Jadi privasi itu memang dia jaga dalam Islam, jemaah sekalian. Nah, ini kembali. Jadi karena itulah tidak semuanya orang itu suka dengan kenikmatan pada saudaranya. Jadi direm. Tidak semua kenikmatan kita kemudian kita ekspos. Diekspos itu punya tujuan. Hikmahnya apa? Kita mengekspos. Saya mencontohkan ya kalau didetailkan. Ini biasanya di majelis ibu-ibu saya ceritain. Saya contohkan. Kita mengupload makanan. Tujuannya apa? Kalau memberikan ada informasi di sana, kalau ada inspirasi dari hal yang kita upload, silahkan. Contoh, makan yang enak kalau di Balikpapan, di sini, di sini, di sini. Nah, ini boleh, Pak, tunjukin tempat-tempatnya. Murah, enak. Supaya orang lain kalau datang ke Balikpapan tahu tempat makan kulinernya di mana. Silakan diupload. Berarti ada tujuannya, maksud, ngasih alamat. Ya, ngasih alamat. Kalau dapat ada gambarnya kan tertarik, Pak. Wah, enaknya ya, tak coba nanti ke sana. Itu boleh. Atau mungkin yang detail ya, ada resep. Saya masak buras bisa 3 jam mateng. Biasanya kan 6 jam. Wah, diupload gambar burasnya. Boleh. Itu nggak ngiming-ngimingi, ngasih tips buras masak 3 jam. Tipsnya 1 2 3 diupload. Atau mungkin itu memang jualan kita ya, diupload memang silakan. Tapi kalau cuma ngiming-ngimingi tok, ya orang makan enak terus ya. Meskipun itu adalah salah sendiri otakmu pikiran gitu ya, kita saling menjaga jamaah. Itu jangan sampai kita seperti orang yang saling menyalahkan. Salah sendiri cowok pikirannya ngeres, salah sendiri perempuan pakainya kayak gitu. Siapa yang salah, Pak? Ya, antara pakaian minim perempuan atau laki-laki yang otaknya ngeres, semuanya saling menjaga. Antara orang yang hasad atau kita yang setiap waktu mengupload kenikmatan kita dengan tujuan yang tidak jelas, saling menjaga. Jadi memahami ujung ayat ad-duha ini harus ada remnya. Wah, kenapa cerita sampean ini upload semuanya? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Nah, ini salah kalau terjemah tekstual demikian. Jadi tetap ada remnya. Ada maksud kenapa saya share ini. Oh iya, supaya orang terinspirasi ini silahkan. Tapi kalau tidak sama sekali hanya untuk pamer saja, hindari jemaah. Baik, ini saja yang kita sampaikan di subuh kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita dari siklus kehidupan yang selalu kita yakini, kita persiapkan, kita imani, kita persiapkan, kita minta perlindungan dari keburukan, minta tolong agar kita dimudahkan, bisa melewati setiap siklus kehidupan yang silih berganti Allah gulirkan. Entah itu kita bisa dibuat sabar,
atau suatu waktu kita bisa dibuat untuk bersyukur. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.